ini kami mau makan dimsum. Ayo ikut terus sama kami. Ya, let's go. Jadi guys, kita sudah menemukan dimsum mentai yang kita mau review. Jadi guys, kita mau review dimsum di kedai ini. Aku mesannya gyoza. Kok dimsum mentai? Aku dimsum juga guys. Sama. Jadi kan tadi kami udah makan nih Kak, terus tuh ternyata enak banget. Nah, kalau boleh nih, boleh nggak kami nanya-nanya nih ke kakaknya? Ya boleh. Sejak kapan sih dimsum ini dibuka? Untuk dimsum sendiri itu sebenarnya berawal dari Gipsmi. Nah, dia itu berdiri sejak awal tahun 2025. Nah, untuk pergantian nama ke dimsum ini mulai dari tahun 2026 awal. Terus tuh kan pas awal-awal itu apa sih yang bikin kakak tuh tertarik untuk membuka usaha dimsum ini? Kan dimsum ya Kak? Betul. Nah, apa yang tertarik kakak bikin? Untuk usaha ini pertama awalnya dari kebingungan kami, bingung mau terjun kemana. Awalnya kami pengen tuh angkringan segala macam gitu, tapi kami terkendala di tempat. Jadi memutuskan untuk fokus ke satu produk yang dimana itu kami bisa masarkan secara online awalnya. Nah, karena teman kami satunya itu ada basic lah di dimsum, jadi kami lebih terjun di situ. Terus kalau biasanya kan kalau boleh tahu nih menu yang paling sering dipesan sama pelanggan itu di sini apa ya? Untuk dimsum sendiri itu menunya paling sering dipesan orang jelas dimsum mentainya, karena kita mentainya itu lebih creamy lah daripada yang lain. Menurut kakak nih, apa yang membedakan dimsum di sini dengan dimsum dari tempat lain? Apakah dari rasa, harga, variasi menu, atau mungkin dari pelayanannya kak? Untuk bikin beda dari tempat lain, terutama kami dari segi size, bentuk ukuran dimsumnya itu menurut kami lebih besar daripada yang di lain. Terus dari yang kedua itu ada di mentainya, kami mengedepankan mentai kami itu creamy daripada mentai di luaran sana. Usaha ini dipromosikan lewat cara apa saja? Dari semua cara itu, mana yang paling efektif untuk menarik pelanggan? Kami ada dua cara. Satu, bekerja sama dengan influencer. Kedua, mandiri, bikin konten segala macam di sosial media. Nah, untuk yang jelas yang lebih bikin usaha itu maju ya dari segi influencer, karena dia udah punya nama lah untuk di daerah sini. Jadi itu sih. Oke. Media sosial apa saja yang digunakan untuk promosi? Biasanya konten seperti apa yang paling banyak menarik perhatian atau membuat orang akhirnya membeli? Untuk media sosial yang kami gunakan itu ada Instagram sama TikTok. Tapi lebih ke TikTok sih, karena konten kami itu lebih ke komedi. Tuh. Selama menjalankan usaha ini, kendala atau tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi? Misalnya dari bahan baku, penjualan, cuaca, atau hal yang lainnya.
Untuk dimsum ini kan sebenarnya produk FOMO ya untuk saat ini. Jadi kalau tantangannya itu sih cuman di pesaing aja, karena ini produk FOMO jadi banyak pesaing itu buka terus harganya tuh dijatuhin dengan rasa yang begitulah ya. Oke. Baik. Sekarang usaha dimsum semakin banyak. Menurut kakak bagaimana cara supaya usaha ini tetap bisa bersaing dan pelanggan tetap memilih beli di sini? Untuk mempertahankan itu ya pertama kami menjaga kualitas dari produk ya, biar rasa itu tidak berubah, karena kadang kalau walaupun dimsum itu di mana-mana banyak yang jual, tapi kembali lagi ke rasa kan, orang bakal balik lagi. Apa harapan atau target yang ingin dicapai untuk usaha dimsum ini ke depannya? Apakah ada rencana membuat cabang, menambah menu atau target lain? Untuk target saat ini sih mungkin lebih menyetabilkan penjualan aja ya, karena kalau cabang udah cukup, akan di Banjarmasin 1, di Banjarbaru 1 itu sih. Kami untuk saat ini cuma target ya menyetabilkan penjualan aja. Terakhir nih Kak, penutup. Kalau ada anak muda yang ingin memulai usaha kuliner seperti dimsum, apa pesan atau saran dari pengalaman kakak selama menjalankan usaha ini? Ya, untuk anak muda zaman sekarang paling yang pertama itu target pasarnya harus difokuskan, mulai dari target bawah, menengah atau atas, karena itu dapat menentukan harga jual sama bahan baku yang digunakan. Terus karena di mana-mana dimsum ini banyak kan yang udah jual, jadi kalau ya banyak pesaing. Terus untuk saat ini ya paling harus lebih fokus lagi target pasarnya, karena kalau terlalu lebar target pasarnya bakal nggak ada yang beli. Itu aja sih. Ya, sudah cukup. Terima kasih ya Kak, sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Halo guys, jadi kami udah selesai makan dan tadi tuh sama nanya-nanya juga sama owners ya sekalian. Ya, cukup sekian. Dan Dadah. terima gaji.